Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan zikir utama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekaligus menjadi karomah beliau. Sebelum saya menyampaikan zikir utama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya akan menegaskan di sini, perbanyak mengamalkan zikir la ilaha illallah. Apa sebab? Karena satu-satunya zikir yang mampu mempertemukan jati diri kita. Zikir la ilaha illallah kita kenal sebagai zikir tubuh. Kenapa disebut zikir tubuh? Karena hanya satu-satunya zikir yang mampu membersihkan tubuh, mentiadakan segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Tuhanmu. Subhanallah. La ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Zikir ini satu-satunya pintu untuk mengosongkan diri dan mempertemukan jati diri kita. Siapa kita sebenarnya? Cuma saja jangan cuma diperbanyak mengamalkan, tapi diketahui juga apa makna sesungguhnya la ilaha illallah. Seperti yang saya sampaikan tadi, zikir utama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah la ilaha illallah. Dan ini juga menjadi karomah beliau. Sedikit saya bercerita. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 20 tahun mengembara keluar hutan, masuk hutan, dia hanya makan daun-daunan. Ada suatu waktu beliau berzikir di bawah pohon yang besar. Pohon itu dihuni demi gondrowo dan berbagai macam makhluk halus.
makhluk halus. Beliau bersikir di bawah pohon itu. Apa zikir beliau? La ilaha illallah. Begitu kerasnya beliau berzikir sampai pohon itu goyang. Penghuni-penghuninya di situ semua teriak ketakutan. Itulah sebabnya makhluk-makhluk jahat, jin-jin, dan lain sebagainya semua takut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika mendengar nama beliau, jin-jin itu pada gemetar. Kalau beliau berzikir, luar biasa kerasnya. Itulah sebabnya kenapa beliau berzikir itu sangat keras. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua suara-suara yang ada di luar sana tidak terdengar, kecuali hanya mendengar dirinya sendiri berzikir la ilaha illallah. Itu tujuannya. Kenapa keras kita berzikir? Sebenarnya zikir keras ini bersumber daripada aliran tarekat Qadariyah. Tujuannya apa? Supaya suaranya lalu lalang itu tidak terdengar. Luar biasa. Para jin-jin ketika mendengar suara Syekh Abdul Qadir Jailani berzikir, semua pada takut, pada lari. Ada suatu waktu yang sangat jauh di sana, di seberang, dia sakit. Datanglah ibunya menghadap kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai Tuan Syekh, tolong sembuhkan anak saya. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tahu bahwa anak itu sakit karena dalam jiwanya ada jin yang sangat jahat. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata kepada ibunya orang sakit itu, pulanglah ke rumahmu. Bisiki telinganya anakmu, sampaikan salam saya. Katakan salam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika orang tua tadi yang sakit ini sampai ke rumahnya, lalu dibisiki telinganya, salam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tiba-tiba anak itu sembuh. Jin itu keluar ketakutan. Awal mula semua para jin demi Gondrowo takut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dia berzikir di bawah pohon yang besar yang dihuni semua makhluk-makhluk jahat. Karena pohon itu goyang. Sampai pada makhluk-makhluk jahat di atas itu teriak, lari ketakutan. Itulah awal mula kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditakuti para jin-jin, makhluk jahat dan lain sebagainya. Karena zikir la ilaha illallah. Sebenarnya saudara, semakin kita keras berzikir la ilaha illallah, semakin bagus. Karena suara yang lewat di luar sana itu tidak bisa masuk dalam telinga kita. Sekali lagi saudara, saya tegaskan di sini, perbanyak mengamalkan zikir la ilaha illallah. Karena inilah zikir salah satunya pintu masuk untuk meleburkan diri dan menemukan diri sejati. Inilah zikir membersihkan segala sesuatu termasuk tubuh kita ini. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Subhanallah. Inilah dimaksud
segala sesuatu akan binasa kecuali Allah. Tidak perlu kita mencari zikir-zikir yang itu dan itu yang itu, tidak perlu. Ini zikir yang paling berat timbangannya. Tapi itu tadi, jangan cuma disikirkan, harus difahami maknanya. Semakin difahami maknanya zikir ini, semakin cepat kita tiada. Semakin cepat kita menemukan jati diri kita. La ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti kita ini tidak ada. Subhanallah. Semoga zikir ini menjadi berkah buat saudara semua. Cuma saya ingin menyampaikan bagaimana cara menggunakan zikir ini. Saya menggunakan zikir ini seperti ini, saudara perhatikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi naik la ilaha illallah, kembali ke bawah. Ini kalau kita betul-betul mengamalkan zikir ini, semakin keras kita mengamal, semakin ada masuk nikmat. Semakin keras semakin masuk nikmat, dan lama-lama hilang la ilaha, cuma yang terdengar illallah, illallah, illallah. Itu sangat nikmat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.